بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في سنين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يزيد. Sya'ban juga punya keistimewaan yang sangat istimewa, seperti Rajab punya keistimewaan, seperti Ramadan lebih istimewa lagi. Kata Nabi, banyak orang nggak sadar bahwa itu tuh punya keistimewaan. Sya'ban yang dimaksudkan yang istimewa ini diantara Rajab bulan ke-7, Ramadan bulan ke-9. Apa yang istimewa di situ? Pertama, kata Nabi, di bulan itu amal-amal kita pada saat itu secara langsung itu dilaporkan, disampaikan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Gak dilaporkan pun Allah sudah tahu. Tapi ini ingin menunjukkan satu keistimewaan. Bagaimana malaikat banyak kemudian melihat amalan kita, menyampaikan kepada Allah langsung, itu kebanggaan. Maka apa yang langsung Nabi berikan bimbingan kepada kita? Maka kata Nabi, aku sangat menginginkan saat amalku itu diangkat, disampaikan kepada Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Dalam puasa kita akan terbiasa menjaga dua hal. Satu, menjaga amal soleh kita. Ya, menjaga amal soleh kita supaya konsisten ditingkatkan. Karena itu saat puasa kita senang baca Al-Quran, senang sedekah, itu sudah otomatis. Dan yang kedua, menjaga diri. Ya, yang pertama menjaga amal saleh untuk ditingkatkan, yang kedua menjaga diri untuk tidak beramal salah. Makanya orang-orang puasa, yang beriman puasa itu pasti menjaga dari perbuatan maksiat. Karena minimal dia takut batal puasanya. Karena itu orang puasa itu amalannya cenderung baik. Nah, kalau sudah baik, disampaikan kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Ya Allah, si fulan hamba mau puasa. Ya Allah, si fulan sedang baca Al-Quran. Ya Allah, saat ini si fulan sedang sedekah. Itu semua tuh baik. Maka Anda bisa bayangkan, Nabi dalam kondisi bulan Sya'ban itu, kenapa diantaranya beliau menyampaikan ya kepada kita semua bahwa beliau terbiasa menunaikan puasa. Itu salah satunya, rahasia terbesarnya diangkat dan disampaikannya amalan langsung seorang hamba. Bulan Sya'ban, banyakin baca solawat kepada Nabi Muhammad, banyakin mendekat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, banyakin baca solawat kepada Nabi Muhammad, banyakin dekat kepada Nabi Muhammad. Sebab bulan Sya'ban, Nabi Muhammad bilang, bulan Sya'ban adalah bulanku. Rasain coba kedekatan dengan Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Nikmat, teman-teman saya. Ya, Sya'ban itu bulan yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih sebagai bulan yang keutamaannya sering dilupakan oleh banyak orang. Ya, syahrun yaghfulu anhu nasun, ya, atau syahrun yaghfulu nasu anhu katsir. Jadi banyak orang yang lupa akan keistimewaan di bulan Sya'ban ini karena mereka sering kali beribadah meningkat di bulan Rajab. Banyak orang-orang meningkatkan ibadah. Ya, ada yang banyak puasa sunnah, ada yang banyak baca Quran. Sedangkan bulan ke-9, ini 9 kan Ramadan, ya. Jadi 7-nya Rajab, 9 Ramadan. Ramadan lebih meningkat lagi. Banyak orang ibadah, banyak orang salat sunnah, banyak orang baca Quran. Karena 7 dengan 9-nya banyak orang mengistimewakan, 8-nya lupa. Ya, lupa. Banyak orang tidak meningkatkan amalan. Maka itu Nabi menyebutnya bulan Sya'ban sebagai bulan yang banyak sekali dilupakan oleh banyak orang akan keistimewaan-keistimewaannya. Ya, di antara keistimewaannya adalah, kata Nabi, di bulan ini khusus amalan-amalan kita disampaikan, ditampilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban. Jangan lupa habis sholat maghrib baca Yasin 3 kali. Habis itu berdoa kepada Allah SWT. Malam itu nanti kalau bisa isi dengan sholat tahajud. Pas bangun sholat sunat taubat. Pas bangun pertama sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat witir. Sholat sunat hajat. Sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat hajat, minta apa segala hajatnya. Habis itu sholat sunat witir, tutup witir habis, tunggu azan subuh. Itu nanti malam nisfu Sya'ban. Nah, ketika ayat Ramadan ini dibuka dan turun, ini maksud saya, turunnya bulan Sya'ban dibuka dengan panggilan iman, diawali dengan kata ya. Allah itu maha tahu. Semua orang beriman tuh tingkat imannya nggak sama. Tadi aja sholat kan ada yang nunggu komat dulu, ya kan? Ya, ini kan ibu pas mau kajian aja datang duluan. Coba kalau di luar kajian,
Tuh. Tapi indahnya pembuka Quran itu, tadi kan kalimatnya. Kata Allah, Ramadan ini spesial karena ia bisa mengangkat iman yang paling rendah pun itu bisa naik ke posisi tertinggi. Itulah kehebatannya Ramadan, keunggulannya Ramadan. Ini yang menjadikan awal Ramadan itu menjadi berkah, karena di awal Ramadan itu semua jenis rahmat Allah diturunkan mencakup semua pemilik iman. Itulah sebabnya nanti Masjid Walidah ini pada saat malam pertama Ramadan, jangankan yang sering ke masjid, yang jarang ke masjid pun bisa saf pertama. Mari di akhir bulan Sya'ban ini sebelum masuk Ramadan, kita temukan tentang hakikat kehidupan kita supaya kita mengerti dan paham bagaimana caranya menjalani kehidupan dunia ini. Gunakan dunia untuk mencari akhirat. Tidak dilarang kaya. Uthman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, sampai sekarang kisahnya viral. Insyaallah adik-adik nanti yang di wisuda di Madinah, di Mekah akan melihat hotelnya sahabat Uthman bin Affan. Beliau sekarang punya tabungan di Bank Saudi. Salah satu tabungan itu hasilnya didapatkan dari hotel. Dulu zaman Nabi nggak ada hotel. Cuma beliau membeli sumur dengan kebun untuk akhiratnya. Dibeli dengan uang dunia untuk akhirat. Lalu sumur itu, hotel itu, sekarang sumur itu, kebun itu sudah tidak ada, dijadikan hotel. Hotelnya dapat penghasilan, ditabung di bank, hasilnya disedekahkan untuk umat Islam. Sudah 15 abad masih punya hotel sekarang. Itulah akhirat. Dunianya terlihat dan akhiratnya terjamin. Silahkan cari dunia sebaik-baiknya untuk menyiapkan kehidupan akhirat. Tapi kalau semua digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia, tadi cirinya banyak mainnya. Semua tergabung, yang 5 tadi itu nanti nyambung semua. Takatsурun fil amwal, berebut harta. Nanti kalau sudah banyak hartanya, orang dunia itu kelihatan apa? La'ibun walahbun, banyak mainnya. Hartanya dipakai main-main, pakai judi, main-main. Ya? Maaf, ke tempat-tempat hiburan buat main aja. Walahbun, sendagurau. Ya, cuman buat main, tebak-tebakan, keluar harta, habis uang buat poya-poya. Nah, itu cirinya orang dunia. Setelah hari nisfu Sa'ban ke belakang, bagaimana hukum puasanya? Memang di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bagi orang yang tidak pernah punya kebiasaan puasa, maka tidak diperkenankan puasa setelah nisfu Sa'ban, kecuali tadi untuk bayar utang atau karena kebiasaannya. Bagi ibu-ibu yang punya utang nggak ada larangan sama sekali. Tapi bagi orang normal nggak punya utang, kayak laki-laki normal, tiba-tiba setelah nisfu Sa'ban puasa, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kita hadirkan pendapat ulama biar Anda bisa milih. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Pertama mengatakan haram, nggak usah puasa. Yang kedua adalah makruh. Ternyata jumhur ulama mengatakan tetap sunnah. Jadi Anda tidak usah bingung dalam hal ini. Sudah, kalau ingin puasa, puasalah, ya. Dan ingin puasa, puasa saja. Dan caranya yang paling tepat adalah, ya, Nabi pernah menyebutkan, la taqaddamu, jangan kau mendahului Ramadhana biyaumin aw wala biyaumaini. Kamu jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Maksudnya di setelah nisfu Sa'ban jangan puasa sehari atau 2 hari. Illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kana yasumu sauman, kecuali satu orang berpuasa di sebelum nisfu Sa'ban. Jadi gini, kalau Anda pengen aman, biarpun menurut madhab Imam Syafi'i tetap saja diperkenankan Anda puasa, caranya Anda ambil sehari sebelum nisfu Sa'ban biar nyambung seperti itu. Kalau puasa Senin Kamis tetap nggak ada halangan. Jadi yang nggak boleh adalah, bagi yang mengatakan tidak boleh adalah Anda nggak pernah puasa, tiba-tiba setelah nisfu Sa'ban puasa, bukan bayar utang, bukan puasa Senin Kamis puasa, nggak boleh. Tapi yang mengatakan nggak boleh pun dalam mazhab Imam Syafi'i berbeda-beda. Imam Royani mengatakan adalah makruh. Bahkan sebagian dari ada umat mazhab Syafi'i mengatakan tetap sunnah seperti mazhab yang lain. Jadi nggak usah ribut. Sudah puasa juga enggak ribut, nggak. Dan khusus untuk malam Sya'ban itu dimulai di malamnya. Kalau tiap hari di penghujung malam. Nah, jadi ini yang sahih. Dan amalannya Nabi tidak menyebut spesifik.
Karena itu sahabat itu banyak beramal saja. Ya, ada yang kemudian salatnya qiyamul lail, yang tahajud, ya. Ada yang banyak beristighfar, macam-macam. Dan tidak ada amalan spesifik. Nah, jadi kalau misalnya ada amalan-amalan spesifik menunjukkan di malam itu, sesungguhnya hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama itu hadis palsu. Misal hadis yang mengatakan bahwa bangun di malam Sya'ban, tunaikan salat sekian rakaat, dibacakan dengan qul huwallah di awalnya dan sebagainya. Itu saking palsunya hadis itu, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Ya, saking palsunya itu nggak ada. Itu dimunculkan kemudian. Cuman orang salah menduga. Jadi kalau Anda ingin hidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah, silakan saja, boleh qiyamul lail, tahajud, baca Quran, istighfar, itu standar. Dan ada keutamaan di situ. Kalau siangnya ingin puasa, boleh. Puasa ayyamul bid. Jadi sah-sah saja kalau siangnya ingin puasa, tapi jangan disandarkan pada keterangan-keterangan hadis yang bermasalah. Di bulan Sya'ban kalah amal awak selama setahun diangkat. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka ketika amalku diangkat, ditunjukkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan Sya'ban ini ada tentang keutamaan Sya'ban. Sya'ban sendiri bulan yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah, sampai dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Siti Aisyah bercerita, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidaklah yasumu syahran akthar min Sya'ban, Nabi tidak pernah berpuasa satu bulan banyak dalam satu bulan seperti di bulan Sya'ban. Wa kana yasumu Sya'bana kullah, dan Nabi berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Nabi sangat perhatian dengan bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban itu adalah ada syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Orang pada lupa, lalai dengan bulan Sya'ban ini karena jatuh antara bulan Rajab dan Ramadan. Di bulan Rajab bulan haram, orang pada sibuk untuk berpuasa. Ramadan wajib puasa, sehingga Sya'ban sering dilupakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bulan Sya'ban untuk berpuasa. Dan Nabi tidak pernah berpuasa paling banyak melebihi daripada bulan Sya'ban. Ramadan iya jelas. Di hari-hari selain Ramadan, Nabi puasa paling banyak adalah di bulan Sya'ban. Jadi puasa bulan Sya'ban secara umum adalah sunnah Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Apalagi itu ibu-ibu sana itu yang punya utang, segera beresin ya. Mumpung Sya'ban. Jadi niatnya beresin utang, tapi dapat pahalanya berlipat-lipat nanti. Jangan nunggu akhir nanti ribut nanti sama suami ya. Beresin utangnya. Nah, Nabi langsung kasih contoh, salah satunya adalah Sya'ban itu adalah momentum terbaik yang disiapkan untuk memberikan kebiasaan yang baik bagi diri kita guna menyiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Salah satunya apa? Memperbanyak amal soleh supaya amal itu bisa dibiasakan di Ramadan. Itulah keutamaan Sya'ban yang pertama. Yang kedua, pembiasaan amal soleh itu, kata Nabi, itu langsung ditampilkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tampilkan. Biasanya kan cuma dicatat ya. Ya, kalau Sya'ban langsung disampaikan. Jadi setiap hamba ya disampaikan oleh para malaikat, diangkat, turfa'u fihi al-a'malu salihah ila rabbil alamin. Demikian hadisnya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita beramal saleh di bulan Sya'ban itu bukan sekedar dicatat. Langsung diangkat catatannya, langsung ditampilkan saut-sautan di hadapan Allah. Sehingga komen Nabi, saya ingin amal saya ketika disebut di hadapan Allah dalam keadaan beramal yang baik. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah memperhatikan semua makhluknya. Tiap hari Allah memperhatikan makhluknya. Hadis ini mesti dipahami dengan baik. Jangan katakan Allah hanya memperhatikan malam nisfu Sya'ban, lalu malam-malam yang lain Allah na'udzubillah. Allah memberikan perhatian khusus pada malam nisfu Sya'ban. Diampunkannya semua makhluknya yang meminta malam itu, yang berdoa malam itu, yang bermunajat malam itu. Kecuali dua. Ada dua yang tak diberikan ampunan, ada dua yang tak dikabulkan doanya. Yang pertama, musyrik, orang yang masih syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua, yang tak diterima Allah doanya, yang tak diperhatikan Allah malam itu, orang yang belum berdamai dengan musuh, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan sahabat. Maka damai. Damai itu indah, mendamaikan hati. Jangan lagi bermusuhan. Nabi Muhammad bilang, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Dan yang berikutnya, Sya'ban itu adalah gerbang menuju
menuju bulan Ramadan. Kalau kamu kepengen bulan Ramadan diterima sama Allah, maka masuklah lewat pintunya, masuklah lewat gerbangnya, yaitu lewat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kamu memperbanyak sholawat padanya. Kamu minta dengan keberkahan Nabi Muhammad lewat sholawat. Alasan yang ketiga, teman-teman, kenapa kita bulan Sya'ban mesti memperbanyak sholawat adalah karena firman Allah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, turun pada bulan Sya'ban. Karenanya memang baik untuk memperbanyak sholawat pada bulan Sya'ban. Sya'ban juga punya keistimewaan yang sangat istimewa. Kata Nabi, banyak orang nggak sadar bahwa itu tuh punya keistimewaan. Sya'ban yang dimaksudkan yang istimewa ini diantara Rajab bulan ke-7, Ramadan bulan ke-9. Apa yang istimewa di situ? Pertama, kata Nabi, di bulan itu amal-amal kita pada saat itu secara langsung gitu dilaporkan, disampaikan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Nggak dilaporkan pun Allah sudah tahu. Tapi ini ingin menunjukkan satu keistimewaan. Bagaimana malaikat banyak kemudian melihat amalan kita, menyampaikan kepada Allah langsung, itu kebanggaan. Bulan Sya'ban hias-hiasin hatimu. Hati yang udah kosong dihiasin. Dihiasin dengan apa? Tidak ada penghias hati lebih dari sesuatu yang indah. Dihiasi dengan yang indah. Oke, boleh. Yang indah apa? Yang indah namanya Muhammad. Maka bulan Sya'ban banyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hatimu akan terhias. Dan subhanallah, turun firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, pada bulan Sya'ban. Karenanya Nabi Muhammad mengatakan, Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah, Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Rajab bulan perbaikan hubunganmu dengan Allah, Sya'ban bulan perbaikan hubunganmu denganku. Kata Nabi, deketin dirimu kepadaku, aku akan menghiasi hatimu sehingga menjadi hati yang pantas dipandang Allah dengan pandangan cintanya. Mau diberkahi di bulan Rajab? Mau diberkahi di bulan Sya'ban? Mau sampai ketemu Ramadan? Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan memanen. Orang gak mungkin panen kalau gak nyiram, dan orang gak mungkin nyiram kalau gak nanam. Jadi ada bahasa, suksesnya Ramadan kita nanti tergantung tanaman Rajab yang kita hadirkan saat ini. Ibu-ibu sekalian, habis nisfu Sya'ban itu ibu nggak boleh puasa lagi. Ya, habisnya nisfu Sya'ban ibu nggak boleh puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, yaitu bayar utang, tetap boleh. Sampai selunasnya. Sampai selunasnya. Ibu bayar deh tuh. Karena itu kan puasa itu yang wajib-wajib memang wajib dibayar gitu, Bu. Jadi nggak ada batasan sampai akhir Ramadan. Meskipun sebaiknya Bu ya, jangan akhir Ramadan banget tuh kamu masih ada puasa. Sebaiknya udah dibayar-bayarin dulu dah. Dari sebelum hari terakhir di bulan Ramadan. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, sebenarnya mengakhirkan puasa sampai lewat nisfu Sya'ban tuh hukumnya makruh, Bu. Makruh. Apalagi kalau sampai datang puasa Ramadan, kamu masih punya utang puasa dari Ramadan yang sebelumnya, tuh hukumnya haram. Haram artinya dosa. Ibu, makanya ibu bayarin deh tuh utangnya. Kenapa nggak bayar-bayar? Kagak ada yang nagih, Ustazah. Nah loh, mau minta siapa yang nagih? Israel. Kan serem banget ya, Bu. Nah, insya Allah dah, pokoknya bayarin dah hutangnya tuh. Saya dah yang nagih, mewakili malaikat Israel. Masya Allah. Sebelum datang malaikat Israel, buruan bayar hutangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita lunas dari semua hutang.
Baik hutang kepada Allah kayak puasa begini nih ataupun hutang kepada manusia. Kabar baiknya, setiap amalan yang dikerjakan di bulan Sya'ban itu tidak sekedar dicatat, tapi langsung dibawa naik, disampaikan kepada Allah oleh para malaikat. Allah itu sudah tahu, sudah maha tahu sebelum disampaikan, akan dikerjakan, setelah dikerjakan, semua diketahui oleh Allah, tidak ada yang luput dalam pengetahuannya. Tapi yang paling penting, An-Nasai nomor hadis 2357 ini. Ketika Usama bin Zaid bertanya pada Rasulullah, ya, lima waraka, kenapa saya sering lihat Anda puasa banyak di bulan Sya'ban? Ya, apa kata Nabi? Lihat kalimatnya, dzalika syahrun yaghfulu fihi an-nas. Itu adalah bulan yang sering orang lalai untuk mengerjakan amal saleh. Karena Rajab biasanya berangkat ibadah, Ramadan ibadah, Sya'ban mulai istirahat, sehingga tidak ada persiapan ke Ramadan. Dan di bulan itu, khusus bulan itu amalan-amalan itu setiap dikerjakan diangkat, disampaikan, sebutkan kepada Allah. Poin terakhir tentang Sya'ban adalah bulan Sya'ban mengingatkan kita tentang pindah arah kiblat, jatuh pada bulan Sya'ban tahun kedua. Nabi sampai di Madinah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis 17 bulan, dia ngitungnya dari Rabiul Akhir. Nabi menghadap ke Baitul Maqdis 18 bulan, dia menghitungnya dari Rabiul Awal. 18 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ke sana, Baitullah ke sana. Menghadap ke sana. Orang Yahudi ngejek, tengok tuh Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis, tempat kita. Sampai akhirnya Nabi sholat menghadap ke langit. Belum. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami lihat engkau menghadapkan wajah ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan menghadapkan wajahmu ke arah kiblat yang kau sukai. Akhirnya turunlah ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat itu turun pada waktu zuhur. Zuhur ayat itu turun di kota Madinah Al-Munawwarah. Orang Kuba baru berpindah arah kiblat subuh. Asar, maghrib, isya, subuhnya barulah orang yang ada di Kuba, sampai ayat itu disampaikan oleh sahabat ke Kuba, barulah mereka pindah arah kiblat ke arah Masjidil Haram. Kapan lagi kita beramal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah masanya mendekatkan diri kepada Allah. Maka di antara doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dunia ini kalau dikejar tidak akan berhenti, seperti mengejar bayang-bayang. Dunia ini kalau ditelan seperti menelan air asin. Semakin ditelan semakin haus. Berhenti sejenak. Aku datang dari mana? Sedang di mana? Mau kemana? Apa yang akan aku bawa? Allah memberikan perhatian khusus pada malam nisfu Sya'ban. Diampunkannya semua makhluknya yang meminta malam itu, yang berdoa malam itu, yang bermunajat malam itu. Dari sejak kapan? Dari mulai habis azan maghrib, Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah mengampunkan semua makhluknya, illa kecuali dua. Ada dua yang tak diberikan ampunan, ada dua yang tak dikabulkan doanya. Yang pertama musyrik, yang kedua yang tak diterima Allah doanya, yang tak diperhatikan Allah malam itu, yang dicueki oleh Allah adalah musyahin, orang yang belum berdamai dengan musuh, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan sahabat. Maka damai itu indah, mendamaikan hati. Jangan lagi bermusuhan.